Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat muda dimanapun berada, terutama sobat-sobat yang sedang berjuang, khususnya lagi yang sedang berjuang di dunia vokasi, yang sedang memperjuangkan keterampilan tertentu apa yang ingin dimiliki, walaupun mungkin juga belum bertanya dia, nanti keterampilan yang saya miliki ini untuk apa sebenarnya. Ya, atau mungkin juga sudah ada pemikiran bahwa nanti kalau saya memiliki kemampuan, keterampilan ini, keterampilan itu, saya akan bekerja, saya akan membeli sesuatu dan lain sebagainya. Tapi apakah semua itu membuat semakin bersemangat ya, atau bersemangat terus ya, ketika ingat bahwa setelah memiliki keterampilan itu, apakah ingin terus bersemangat? Dalam telaah hidup yang saya alami, bahwa saya mendefinisikan bahwa keterampilan, skill atau sesuatu yang kita bisa atau sedang kita pelajari, terlepas itu senang atau enggak, saya definisikan sebagai bahwa dengan keterampilan itu, dengan kapasitas itu, itulah nanti saya bisa mengakses kehidupan. Bahasanya kok jadi tinggi, mengakses kehidupan. Ya, maksudnya dengan itulah kita akan berperan di kehidupan ini, ingin menyapa dunia ini, ingin menyapa penghuninya. Terlepas juga bahwa keterampilan itu belum tentu juga sesuatu yang sedang kita pelajari di sekolah, karena kenyataannya juga bahwa di Indonesia ini terutama banyak juga orang yang menyenangi sesuatu tetapi tidak itu yang dipelajari di sekolahnya. So, sekali lagi, anak muda yang sedang berjuang bersekolah, atau umumnya saja semua anak muda gitu ya, selamat menemukan ini sesuatu yang senang Anda lakukan gitu ya, senang Anda lakukan. Syukur-syukurnya lagi yang senang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang sekarang Anda itu sedang banyak menghabiskan waktu di situ. Kalau saya bicara dunia vokasi, yang sedang belajar mesin ya menyenangi mesin ya. Yang sedang belajar elektro menyenangi elektro, yang sedang mempelajari informatika juga menyenangi informatika. Pertanyaannya lagi, apakah betul itu yang kita senangi? Senang atau senang sesuatu yang senang dilakukan itu kalau bahasa Inggrisnya biasanya passion. Ya, harapannya ketika mengerjakan hal tersebut, passionnya tumbuh. Apa itu passion? Ya, sesuatu yang lahir dari dalam hati gitu, yang energinya nggak pernah habis itu. Sekali lagi, terlepas sekarang Anda sedang menyenangi mengerjakan apa, boleh sesuatu yang berhubungan dengan yang sedang Anda pelajari atau yang lain. Ingat, kita memastikan memiliki sesuatu yang senang kita kerjakan, yang itu nggak lelah-lelah kalau kita mengerjakannya. Cuman pertanyaannya lagi nih, sesuatu yang kita kerjakan, yang lakukan itu, apakah kita betul-betul bisa gitu ya, betul-betul mendalami, atau katakanlah ahli di situ. Jadi kalau kita hanya senang-senang saja tapi nggak ahli, ya nggak dalam, nanti akan berpindah-pindah karena memang nggak mendalami itu sebenarnya. Lalu harapannya seperti apa? Ya, senang Anda lakukan,
ya Anda ahli di dalamnya. Contoh, saya suka bicara gitu ya, public speaking atau sebagai trainer, suka banget. Dan kalau sakit pun kadang-kadang kalau pas bicara itu jadi sembuh gitu ya. Nah, apa sekedar di situ saja? Tidak gitu. Jadi saya menghabiskan sumber daya untuk supaya saya jadi ahli gitu. Ya tenaga, ya waktu, ya materi gitu. Nah, kalau udah sesuatu itu kita senangi dan kita ahli gitu ya. Kalau hanya sekedar ahli dan senang, ya mungkin sebagai hobi aja. Apakah itu menghasilkan suatu imbalan? Karena pada kenyataannya kita juga sebenarnya di kehidupan ini perlu sarana itu. Sarana supaya kita terus berperan di kehidupan ini. Jadi sesuatu yang kita senangi dan kita ahli, harapannya juga memberikan imbalan tertentu untuk kita. Tapi sebelum itu, sebelum imbalan itu ada satu lagi sebenarnya, yaitu dengan passion kita, dengan keahlian kita itu, apakah ada yang memerlukan itu gitu? Apakah ada problem-problem orang yang terselesaikan dengan dua hal yang kita miliki itu? Ya. Jadi setelah kita menyenangi sesuatu, melakukan sesuatu, kita ahli. Yang ketiga ya, ada orang-orang sekitar kita yang solusinya atau pertanyaan-pertanyaan atau kesulitannya terjawab lewat sesuatu yang kita miliki tersebut. Karena pada dasarnya orang itu kalau menjadi solusi bagi orang lain tuh senang ya, tataran normal ya, maksudnya kalau saya bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, orang lain bahagia gitu, kita bahagia juga, tataran normal ya. Bahkan dalam sebuah tuntunan dikatakan orang-orang yang baik itu orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Sehingga kalau kita bermanfaat bagi orang lain itu ya ada rasa bahagia di sana. Kalau ngomong bahagia nggak usah didefinisikan lagi, mungkin secara klinis dokter atau apa, ahli saraf itu mungkin ya ada suatu sensasi tertentu dalam saraf kita sehingga membuat bahagia. Atau katakanlah ahli hormon mengatakan bahwa ketika kita bahagia ada hormon tertentu yang itu keluar dan membuat kita rasa senang ya. Passion, kita suka melakukan. Yang kedua, kita ahli di situ. Yang ketiga, ada orang-orang yang memang terselesaikan atau keahlian kita itu, sesuatu yang senang kita lakukan itu ada yang terbantu gitu. Nah, kalau tadi misalkan hanya dua aja, passion sama keahlian, serta senang, nggak ada yang memerlukan, ya mungkin kita hobi-hobi aja. Tapi kita bisa lebih sedikit tinggi daripada hobi. Artinya apa? Kesenangan, keahlian yang kita milikin, dan kita menemukan orang-orang yang terbantu dengan dua hal tersebut. Nah, kita menjadi solusi bagi orang lain ya. Dalam tataran tertentu, orang-orang yang volunteer, misalkan keahlian dia itu dalam hal menyelamatkan hidup, atau misalkan apa itu kalau di Basarnas atau apa itu, tenaga-tenaga sukarela itu suka gitu ya, suka berpetualang, ahli di situ dan bisa bantu orang lain ya. Itu misionaris itu artinya tenaga sosial. Nah, nggak perlu lagi imbalan, benefit daripada itu. Yang keempat Pak, karena pada dasarnya orang itu memerlukan di dunia ini ya, memerlukan bekal, terutama apa yang belum memiliki ya, bekal materi. Kenapa saya ngomongnya agak ragu, kayaknya kalau ngomong materi kayaknya gimana gitu. Tapi memang betul bahwa
ada yang mau membayar kita, ya. Jadi kita senang melakukan sesuatu, kita ahli, terus uh, orang memerlukan itu, orang mendapatkan solusi itu yang ketika ada orang yang mau membayar atau memberikan imbalan dengan kelelahan gitu. Nah, 4 hal itu, sobat vokasi, Anda sedang di posisi yang mana, ya, sedang berada di posisi yang mana. Direview lagi, dilihat lagi, saya ahli apa, saya menyenangi melakukan apa gitu ya. Terus saya menemukan orang-orang yang mungkin solusi hidupnya nanti bisa melewati apa yang saya senangin tersebut, yang saya ahli di situ. Dan ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang memang mau membayarnya, mau mengganti, sekarang saya ganti, mau mengganti kelelahan kita tersebut. Nah, sekali lagi, masalah sesuatu yang senang kita lakukan itu tidak selalu harus align atau lurus terhadap apa yang kita pelajari saat itu, terutama kalau kita ngomong dunia sekolah. Karena kenyataannya teman saya itu, saya punya adik kelas gitu ya, di SMK, jurusannya bukan desain, jurusannya memang mesin tapi bukan desain. Tapi ketika dia udah lulus bekerja, menyukai desain gitu ya, desain engineering. Dari desain engineering itu dia oprek, melek malam, cari modal untuk supaya bisa ahli, ya, senang melakukan desain dan ahli. Lalu dia menemukan juga orang-orang yang sedang kesulitan sesuatu terkait desain itu dalam pekerjaannya. Lalu teman saya tersebut menemukan orang-orang itu dan akhirnya ya jelas mau membayar, mau mengganti dengan uang lelah. Masalah mau mengganti dengan uang lelah itu kalau dalam dunia bisnis adalah dia mendirikan perusahaan, banyak orderan gitu ya. So, sobat SMK, SMK Politeknik ataupun yang sedang memperjuangkan keterampilannya, yakinkan Anda menemukan 4 hal tersebut, ya, 4 hal tersebut. Mungkin pada awalnya misalkan hanya senang saja ahli, terus menemukan orang-orang yang solusi hidupnya nempel dengan sesuatu yang kita senangi tersebut. Lakukan sudah 3 itu aja, 3 dulu itu ya, sampai orang terbantu. Insya Allah nanti ada saja orang yang rela untuk mengganti kelelahan kita tersebut, mengganti biaya-biaya kita dalam mencapai keahlian tersebut, sehingga kita akan terus bisa berputar memberikan manfaat itu. Demikian dari saya, sobat muda, sobat vokasi, orang-orang muda yang sedang berjuang dalam hidupnya, yang sedang melihat mimpinya, apakah sudah jelas, apakah belum. Sampai jumpa dengan saya, Pak Gengs, pemerhati vokasi ya, di Indonesia. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.